Bab 484 Fraktur Terowongan Spasial. Pagi-pagi sekali, di luar Sekte Hitam, sekelompok besar orang telah berkumpul di tempat kejadian, dan terbagi menjadi dua sisi. Di satu sisi ada 4 manusia dan seekor anjing, sementara sisi lainnya ada prajurit terkuat di benua timur. Kelima orang itu adalah Jiang Chen, Wu Ningzu, Han Yan, Namong Wentian, dan Big Yellow. Hari ini adalah hari keberangkatan mereka, dan rombongan itu akan melakukan perjalanan ke jantung alam asal suci, benua ilahi. Tidak seorang pun tahu kapan mereka akan kembali. Di sisi yang berlawanan ada Wu Jiu dan Wu Lang, yang berdiri berdampingan dengan Jiang Zhenhai dan Yan Zhanyun. Di belakang mereka ada eselon atas dari Sekte Hitam dan dinasti bela diri. Semua orang ini menatap Jiang Chen dengan mata penuh gairah. Orang-orang terkuat di benua timur telah berkumpul di sini, semua yang termasuk dalam jajaran atas hadir. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Chen. Saudaraku, berhati-hatilah saat kau mencapai benua ilahi. Wu Jiu melangkah maju dan menepuk bahu Jiang Chen. Dia sudah lama tahu bahwa Jiang Chen adalah seekor naga yang bersembunyi di air dalam. Benua timur tidak mungkin bisa menahannya. Orang seperti ini hanya bisa terbang lebih tinggi di langit yang luas. Saudara Jiu, aku serahkan semuanya padamu. Aku harap kamu bisa menjaga keluarga Jiang dan Sekte Hitam. Jiang Chen berkata dengan serius. Dia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga Jiang. Meskipun tidak ada seorang pun di benua timur yang berani menyentuh keluarga Jiang sekarang, dia tetap ingin mengingatkan Wu Jiu. Saudaraku, tenanglah. Aku berjanji dengan nyawaku bahwa di seluruh benua timur, status ayahmu akan menjadi yang tertinggi. Bahkan ketika dia datang ke dinasti bela diri, dia akan menerima sambutan yang setinggi-tingginya. Wu Jiu berjanji. Ini adalah janji yang dibuat oleh seorang raja tempur, seorang kaisar. Di bawah langit, hanya Jiang Chen yang bisa membuat Wu Jiu menjanjikan sesuatu padanya. Pada saat ini, Guosan juga berjalan keluar dari kerumunan. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, saudaraku, aku merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Aku berharap bahwa ketika kita bertemu lagi, namamu akan didengar oleh seluruh alam Saint Origin. Senyum cerah tersungging di wajah Guosan. Ia memang sangat bahagia. Mengingat saat pertama kali bertemu dengan Jiang Chen, rasanya seperti mimpi. Ia tidak pernah menyangka bahwa murid kecil dari lingkaran luar itu akan tumbuh begitu cepat dan mengubah seluruh struktur kekuasaan benua timur dalam waktu yang begitu singkat. Kalau dipikir-pikir lagi, sejak Jiang Chen mengalahkan Nan Beichou, memusnahkan klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, dan terakhir, dinasti Martial Saint, waktu berlalu dengan cepat. Dan, sejak Jiang Chen pertama kali tiba di Provinsi Qi, benua timur selalu dilanda kekacauan. Dia hanyalah iblis yang kacau. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa begitu Jiang Chen tiba di benua ilahi, badai yang dahsyat akan muncul. Seorang pria seperti dia, kemanapun dia pergi, namanya akan didengar oleh banyak orang. Saudaraku, sebaiknya kau membuat banyak anggur. Saat aku kembali, aku ingin minum banyak. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya. Jangan khawatir. Meskipun kemampuan kultivasi dan alkimiaku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang kau tinggalkan, kau tidak bisa mengalahkanku dalam hal membuat anggur. Tentu saja, kakakmu tidak memiliki kemampuan untuk membuatnya dengan lebih banyak air mata air energi. Guosan berkata. Tiba-tiba dia teringat saat Jiang Chen meminum air energi musim semi seperti minum anggur. Hal itu membuatnya frustrasi. Kakak Jiang, setelah kamu pergi, akan butuh waktu lama sebelum kita bisa bertemu lagi. Yu Zihan berkata sambil mendesah. Zihan, berusahalah lebih keras dalam kultivasimu. Aku akan menunggumu di benua ilahi. Jiang Chen menepuk bahu Yu Zihan. Yu Zihan sekarang berada di alam jiwa tempur awal, dan akan sulit baginya untuk menemukan lawan di generasi muda. Namun, jika dibandingkan dengan Jiang Chen dan yang lainnya, ia masih jauh tertinggal. Jangan khawatir. Cepat atau lambat, aku akan pergi ke benua ilahi juga. Yu Zihan bertanya dengan serius. Jiang Chen telah memberitahunya bahwa ada dunia yang luas di luar sana, dan dia telah mempersiapkan diri. Begitu Jiang Chen pergi, dia akan mencurahkan seluruh usahanya untuk berkultivasi, berjuang untuk meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Setelah semua pembicaraan berakhir, matahari telah terbit. Orang terakhir yang mengucapkan selamat tinggal adalah Jiang Zhenhai. Jiang Chen membungkuk dalam ke arah Jiang Zhenhai, ayah, jaga diri baik-baik. Baiklah, lanjutkan saja. Jangan terlalu khawatir tentang tempat ini saat kau pergi. Setelah mengatakan itu, Jiang Zhenhai berbalik, menyebabkan punggungnya menghadap Jiang Chen. Orang-orang di depan Jiang Zhenhai dapat dengan jelas melihat air mata di matanya, menyebabkan mereka juga merasa emosional. Jiang Chen adalah segalanya di hati lelaki tua ini, dan harus pergi seperti ini tentu saja tidak menyenangkan bagi lelaki tua itu. Jiang Chen tidak berkata apa-apa. Ia sedikit mengangkat jubahnya, lalu perlahan berlutut dan bersujud 3 kali. Setelah itu, ia terbang ke langit dan pergi, tanpa menoleh ke belakang.
Akan selalu ada saat-saat sedih dalam hidup seseorang, dan kepergian adalah salah satunya. Jiang Chen tidak ingin terlalu sedih, jadi dia bertekad untuk pergi. Wu Ningxu dan yang lainnya segera mengikutinya. Mereka tahu hati Jiang Chen sedang berat saat ini, jadi tidak ada yang mengatakan apapun. Tanpa berbicara di sepanjang jalan, kelompok itu dengan cepat terbang ke dasar laut. Jiang Chen sekali lagi mengeluarkan lempengan perunggu itu. Begitu kita sampai di benua ilahi, benda ini tidak akan berguna lagi. Jiang Chen menatap lempengan perunggu di tangannya. Meskipun itu adalah kunci menuju Pulau Es, ia harus menemukan lokasi pulau itu terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika ia tiba di benua ilahi, lempengan perunggu ini pada dasarnya tidak akan berguna. Jiang Chen melemparkan lempengan perunggu itu ke langit. Kemudian, sebuah pintu ilusi muncul di depan kelompok itu. Tanpa ragu, kelompok itu langsung masuk ke dalamnya. Setelah kilatan cahaya terang, kelompok itu muncul kembali di atas altar hitam dan berdiri tepat di samping formasi teleportasi raksasa. Kami akan segera berangkat, apakah kalian sudah siap? Jiang Chen menoleh ke Wu Ningxu dan yang lainnya dan bertanya. Kami sudah siap sejak lama. Han Yan menganggukkan kepalanya dengan tegas. Ekspresi kegembiraan terpancar dari mata Han Yan dan Nangong Mentian, karena mereka hampir tidak dapat menahan kegembiraan yang sedang mereka rasakan. Wu Ningxu bahkan lebih gembira daripada kedua pria ini, karena mimpi dan sumpahnya berhubungan dengan benua ilahi, dan dia telah menunggu hari ini selama 10 tahun. Ekor besar bak yellow bergoyang-goyang ke depan dan ke belakang, dan matanya bersinar terang. Tidak sulit untuk mengatakan betapa gembiranya anjing ini. Mungkin dia tidak sabar untuk membuat kekacauan di benua ilahi. Sebenarnya, orang yang paling bersemangat adalah Jiang Chen. Dia akhirnya akan kembali ke dunia yang pernah menjadi miliknya. Ketika memikirkan semua yang terjadi di masa lalu, dia juga tidak dapat menahan kegembiraannya. Dengan pelat perunggu di tangan, dia mendorongnya ke dalam slot yang terletak di formasi teleportasi. Dalam sekejap, formasi teleportasi raksasa itu mulai berputar, memancarkan banyak cahaya yang menyilaukan. Ada beberapa titik yang bersinar di atas formasi itu, dan yang paling jauh dari mereka, dan juga titik terbesar, adalah tujuan mereka, benua ilahi. Kau melihatnya. Itu benua ilahi, tujuan kita. Jiang Chen mengarahkan jarinya ke titik seukuran kepalan tangan. Dari ukuran titik ini saja, orang dapat dengan mudah mengetahui seberapa besar benua ilahi itu. Benua itu setidaknya 100 kali lebih besar dari benua timur, cukup untuk membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Benua ilahi, aku, Wu Ningxu, akan datang. Bu, bagaimana kabarmu sekarang? Ning'er harus menemuimu apapun yang terjadi. Wu Ningxu menantikan momen itu sambil berusaha menekan kegembiraan di dalam hatinya. Ayo pergi. Jiang Chen menyentuh titik terbesar. Kemudian, dalam sekejap, sebuah terowongan spasial terungkap kepada mereka. Kelompok itu merasakan daya isap yang kuat, dan ditarik ke dalam terowongan spasial. Turbulensi spasial beraneka warna bagaikan bintang jatuh berkelebat di depan kelompok itu, menyilaukan mereka. Jadi seperti inilah sisi lain dimensi kita. Mata Nangong Wentian mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, Han Yan mengulurkan lengannya dan mencoba menyentuh penghalang spasial. Bam! Penghalang terowongan spasial mengeluarkan suara ledakan, dan sebuah lubang muncul di tempat yang disentuh Han Yan, menyebabkan tornado spasial melesat ke tempat mereka berada. Tubuh semua orang bergoyang hebat, dan mereka hampir jatuh. Formasi teleportasi altar sudah cukup tua, dan benua ilahi terletak jauh, jadi terowongan spasial tidak stabil. Kita harus menahan aura dan energi kita, dan tidak boleh bergerak. Jika tidak, begitu terowongan spasial retak, kita akan terlempar ke dalam turbulensi spasial yang terus bergerak dan mati. Jiang Chen segera mengingatkan. Mendengar apa yang dikatakannya, keringat dingin langsung keluar dari dahi Han Yan dan Nangong Wentian. Ini benar-benar menakutkan. Jika mereka terseret ke dalam turbulensi spasial, bahkan jika mereka bisa bertahan hidup, mustahil bagi mereka untuk menemukan jalan keluar, dan mereka akan terjebak di sini selamanya. Chen kecil, dengan kecepatan kita, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk mencapai benua ilahi? Wu Ningxu bertanya. Sekitar 1 hari, kata Jiang Chen. Butuh waktu selama itu. Han Yan terkejut sesaat. Bagaimana menurutmu? Jika bukan karena formasi teleportasi ini, kita akan menghabiskan waktu terbang setidaknya 3 bulan, paling lama. Kata Jiang Chen. Suatu hari berlalu dengan cepat. Mereka belum mencapai ujung terowongan spasial. Namun, sebuah titik terang tiba-tiba muncul di depan mereka, dan terowongan spasial mulai berguncang hebat. Ekspresi Jiang Chen langsung menjadi suram. Titik terang itu bukanlah ujung terowongan spasial, melainkan retakan. Apa yang sedang terjadi? Han Yan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Semuanya, berhati-hatilah. Terowongan spasial akan menjadi tidak stabil saat kita mendekatinya. Itu adalah retakan di terowongan, kata Jiang Chen. Kelompok itu tidak berani menggerakkan tubuh mereka.
Saat mereka mendekati retakan, gelombang udara yang dahsyat bertiup keluar, membuat kelompok itu tidak bisa diam. Suara mendesing. Ketika rombongan itu melewati patahan itu, tiba-tiba sebuah kekuatan hisap yang dahsyat meledak keluar dan menimpa tubuh Nangong Wentian. Ah! Nangong Wentian berteriak kaget. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan hampir tersedot ke dalamnya. Tidak bagus. Tanpa ragu, Jiang Chen segera meraih lengan Nangong Wentian. Big Yellow juga mendorong kepalanya ke pinggang Nangong Wentian. Seorang pria dan seekor anjing bekerja sama untuk menariknya kembali ke dalam terowongan. Namun, keberuntungan tidak berpihak pada Jiang Chen dan Big Yellow, karena keduanya tertarik ke dalam retakan pada saat yang sama dan menghilang tanpa jejak.